Halo pemirsa, seorang remaja putri disekap di kamar kos di Ciputat, Tangerang Selatan untuk dijadikan PSK dan dijual pada pria hidung belang. Pasangan suami istri pelaku penyekapan ditangkap polisi. Saya Syafina Nasyar, kita jumpa lagi di program Berita Kriminal. Bersama kita akan mengungkap dunia kejahatan dengan berbagai laporan kriminal dalam Sergap Investigasi. 819 jajaran Polri hingga saat ini aman terkendali. 86 seluruh jajaran Polda mengingati musuh okupan 365%. Pemirsa, seorang wanita lanjut usia tewas terjebak kobaran api yang membakar rumahnya di Medan, Sumatera Utara. Sempat terdengar ledakan diduga dari mobil yang terparkir di garasi rumah. Saat kejadian, korban sedang tertidur lelap tak bisa menyelamatkan diri. Mobil mau meledak ini. Ini ada mobil mau meledak ini. Suara ledakan kencang disertai kobaran api yang dengan cepat membesar membakar sebuah rumah menghebohkan warga di Jalan Taduan, Medan, Tembung, Sumatera Utara. Petugas dibantu warga langsung berjibaku memadamkan api yang dengan cepat menyebar. Tragis, saat api dipadamkan didapati seorang wanita lanjut usia tewas dengan kondisi tubuh hangus terbakar di kamar tidurnya. Diduga korban sedang tidur dan terjebak tidak bisa menyelamatkan diri. Keluarga pun menangis histeris karena tak kuasa mengevakuasi korban saat kejadian. Api baru bisa dipadamkan setelah 5 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Satu unit rumah, di mana dalam kebakaran ini satu korban berkelamin wanita atas nama Rina Burin Sitorus dengan usia 18 tahun. Kebakaran ini menghanguskan rumah dan 1 unit mobil yang terparkir di garasi. Sementara jasad korban dibawa ke rumah duka untuk dimakamkan. Petugas memeriksa saksi untuk mengungkap penyebab kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap melaporkan. Ratusan anggota Ormas di Bekasi, Jawa Barat terlibat bentrok dengan polisi saat berunjuk rasa terkait masalah limbah industri. 2 anggota Ormas yang membawa senjata tajam dan diduga sebagai provokator ditangkap polisi. Kericuan terjadi saat petugas Polres Metro Bekasi mengamankan ratusan anggota Ormas yang melakukan aksi penutupan jalan di kawasan Diponegoro, Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi. Aksi ratusan Ormas ini dilakukan terkait masalah limbah yang belum dipenuhi oleh pihak perusahaan. Petugas pun sempat bersitegang dengan massa yang berkumpul di jalan dan tak mau dibubarkan. Dua anggota Ormas diamankan petugas lantaran kedapatan membawa senjata tajam dan memprovokasi massa. Ada 2 orang yang kita amankan karena membawa senjata tajam. Bahkan ada salah satu yang diacung-acungkan. Sedang kita amankan dan sedang dilakukan pemeriksaan. Ratusan petugas gabungan berhasil membubarkan massa Ormas. Petugas pun mengamankan puluhan kayu dan senjata tajam. 2 orang yang berusaha memprovokasi dibawa ke Mapolres Metro Bekasi untuk pemeriksaan. Aksi ini sempat memacetkan arus lalu lintas hingga 3 km. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Diduga pengemudi mabuk minuman keras, minibus menabrak motor di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan. Akibatnya 2 pengendara motor luka-luka. Sebuah minibus ringsek usai menabrak sebuah motor hingga menerobos trotoar di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Tebet, Jakarta Selatan. Peristiwa terjadi setelah pengemudi hilang kendali saat melaju kencang dari arah Kuningan menuju Pancoran. Secara tiba-tiba, kendaraan di depannya berhenti mendadak.
pengemudi yang dalam pengaruh minuman beralkohol langsung membanting kemudi ke kiri hingga menghantam sebuah motor yang berboncengan. Akibatnya, 2 korban dievakuasi ke rumah sakit. Kurang ini juga sih, kayaknya sih udah mendadak dia. Mendadak bagi ini juga. Terus dia menghindar malah nabrak motor sama itu. Nabrak motor sama jatuh Ke trotoar. Korban ada berapa, Bang? Ada 2. Korbannya gimana korban? Gua tanggung jawab. Ada berapa orang? Gak tahu mana berapa, satu orang. Satu orang korban dan Satu orang doang. Satu orang doang. Habis minum atau gimana? Tadi minum orang. Korban 2 orang. Minum apa gimana tadi kamu? Dikit sih. Selama proses evakuasi, terjadi kemacetan panjang dari arah Kuningan menuju Pancoran, Jakarta Selatan. Kasus kecelakaan tersebut ditangani oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus melaporkan. Pemirsa, demi menutupi aib hamil di luar nikah, seorang wanita nekat menggugurkan kandungannya yang telah berusia 7 bulan. Janin bayi dikuburkan di perkebunan warga dengan menggunakan seragam SMA milik adiknya. Sementara ayah bayi menghilang, tak mau bertanggung jawab. Warga histeris saat menemukan jasad bayi terbungkus kain putih terkubur dalam tanah di perkebunan warga Dusun Biring, Desa Julukanaya, Goa, Sulawesi Selatan. Ini ditemukan saat warga sedang mencari bibit pohon salak dan mencium bau busuk muncul dari kain putih. Mengejutkan saat tanah digali, didapati jasad bayi membengkak dan berbau busuk dengan tali pusar masih menempel. Petugas langsung memeriksa saksi dan menangkap RM, ibu bayi di rumahnya. Wanita ini dalam kondisi trauma saat diamankan setelah nekat menggugurkan dan mengubur darah dagingnya sendiri. RM nekat menggugurkan kandungan di kamar mandi rumahnya dengan meminum obat lantaran malu hamil di luar nikah. Karena awalnya kayak merasa malu. Iya. Karena mau menikah. Berapa bulan kandungan saat itu? Masuk 7 bulan. 6 bulan RM berkencan dengan kekasih yang dikenalnya lewat media sosial. Namun saat dimintai pertanggungjawaban, kekasih RM menghilang dan tak bisa dihubungi. Perempuan RM menyampaikan kepada lelaki FM yang bersangkutan tidak menggubris dan tidak bertanggung jawab. Terus kemudian karena memang yang bersangkutan berhubungan lewat media sosial, sehingga semua nomor teleponnya, WA-nya diputuskan sehingga yang bersangkutan tidak bertanggung jawab dan melarikan diri. RM dijerat UU Perlindungan Anak terancam hukuman 10 tahun penjara. Kekasih RM yang kabur juga diburu polisi. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma melaporkan. Pasangan suami istri terlibat cekcok dengan debt kolektor di Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur. Awalnya korban berniat melerai perdebatan antara debt kolektor dan yang akan menarik motor seorang warga. Nih, debt kolektor nih. Apa? Apa? Nah, rekam motor ini. Nih, debt kolektor nih. Seorang pria penagih hutang berusaha menyerang pria lain, sementara sang istri histeris. Peristiwa di Jalan Raya Kalimalang, Durensawit, Jakarta Timur ini dilerai seorang petugas keamanan. Ketegangan pasangan suami istri dengan kelompok penagih hutang ini berakhir setelah komplotan debt collector tersebut meninggalkan lokasi. Peristiwa berawal saat pasangan suami istri ini berusaha melerai ketegangan seorang warga dengan komplotan debt collector yang akan menarik motornya. Namun niat pasangan suami istri tersebut justru mendapat perbuatan tidak menyenangkan dari para penagih hutang. Saat terjadi cekcok, pengendara yang motornya akan ditarik langsung meninggalkan lokasi.
Kasus ini sudah dilaporkan ke polisi, namun pasangan suami istri tersebut tidak membuat laporan secara resmi, hanya mengunggahnya ke media sosial. Setelah meminta keterangan saksi-saksi yang ada di sekitaran TKP, kemudian yang bersangkutan diajak kembali untuk ke Polsek membuat laporan polisi, tapi yang bersangkutan menyatakan bahwa sudah puas dan terima kasih atas pelayanan dari Polsek Durensawit. Kan tapi kami sayangkan yang bersangkutan ini malah membuat konten ataupun video yang disebarkan di media sosial. Kepolisian menunggu laporan resmi guna menetapkan pasal terhadap komplotan debt collector. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Seorang penghuni kos harus kehilangan motornya yang terparkir di depan rumah kos di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku nekat beraksi siang hari dan saat situasi ramai. Seorang pelaku pencuri motor beraksi di Jalan Indra Loka 1 Gang 2 Kelurahan Wijaya Kusuma, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Meski situasi pada siang hari sedang ramai, namun pelaku nekat beraksi. Tak butuh waktu lama, sebuah motor metik milik seorang penghuni kos yang terparkir di luar rumah digasak pencuri. Layaknya motor sendiri, pelaku dengan santainya membawa kabur motor korban. Aksi tersebut terbilang nekat karena dilakukan pada siang hari dan dalam kondisi yang ramai. Sebelum beraksi, dua pencuri berbagi peran. Satu pelaku menunggu di depan gang, sementara satu lainnya beraksi dengan menggasak motor korban. Rekam, cuma ya yang beraksi satu orang. Satu orangnya lagi? Yang lain nunggu di motor. Nunggunya di mana? Nunggunya di mana, Pak? Gak jauh dari motor. Pak, ini sering Pak kejadian seperti ini Pak, kemarian motor ini? Udah hampir setahun lah baru ada lagi. Korban melaporkan kasusnya ke pihak kepolisian sektor Tanjung Duren. Dari Jakarta, Mirtaul Gani melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri sepeda nekat beraksi tanpa busana saat malam hari. Aksi pelaku terekam CCTV. Pria tanpa busana ini terekam CCTV saat menyatroni rumah seorang warga di Jalan Tembok Baru, Kecamatan Jakabaring, Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku masuk ke rumah seorang diri sambil memperhatikan situasi. Kejadian ini terjadi malam hari saat kondisi sepi dan pemilik rumah sedang pergi. Dalam waktu singkat, pencuri tanpa busana ini menggasak sepeda. Pencuri tanpa busana ini diduga sudah 2 kali beraksi, sementara 2 rekannya bertugas mengawasi. Laki lewat dari situ langsung masuk berputar. Dia bawa sepeda tuh sekitar jam 4. Itu beda. Tapi lihat dari CCTV memang ini ya nggak pakai baju ya? Tidak pakai baju nanti ya. Telanjang bulat. Komplotannya ada baju wong dua. Sikok itu Pak? Yang sikok kayak iya. Jadi apa yang hilang? Sepeda satu ya. Warga melaporkan kasus ini ke polisi berharap pelaku segera ditangkap. Sebab selain merugikan, aksinya yang dilakukan tanpa busana juga mengkhawatirkan warga. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David melaporkan. Mayat wanita tanpa kepala ditemukan di rumah kosong dengan tubuh terbakar. Korban ibu 2 anak ini diduga diperkosa. Siapakah pelaku pembunuhan sadis ini? Tunggu jawabannya sesaat lagi, tetap di Sergap Investigasi.